Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sedang menjemaah subuh yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita telah selesai melaksanakan suatu ibadah kewajiban kita subuh di musala kita ini, dan juga kita melaksanakan saum di malam harinya. Juga kita iringi dengan qiyamul lail, diiringi dengan bersedekah, baca Al-Quran. Kita bermohon kepada Allah semoga setiap rangkaian ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sedang menjemaah subuh yang berbahagia. Kajian kita kali ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pengurus diberi judul dengan memelihara salat 5 waktu. Kajian ini merupakan ilmu yang sudah sering kita dengar, bahkan jauh sebelum kita hadir di sini sudah kita pelajari bagaimana salat yang 5 waktu, bagaimana memelihara salat yang 5 waktu itu. Namun tidak salahnya dan alangkah baiknya ini kita ulang-ulang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pengurus. Sebelum kita lebih jauh membicarakan bagaimana memelihara salat yang 5 waktu tersebut, kita akan lihat beberapa hadis Rasulullah dan beberapa ayat terkait dengan kajian ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat sedang jemaah subuh yang berbahagia. Pertama kita akan lihat hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Nah, ini nanti yang akan kita kaji. Lalu yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat atau membayarkan zakat. Wa hajjul bait, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Lalu yang kelima, wa shaumu Ramadan, puasa Ramadan. Jadi Islam berdiri di atas
5 pilar ini. Dan inilah yang kita kenal dengan rukun Islam. Ini yang kita kenal dengan rukun Islam. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat sedang jemaah subuh yang berbahagia. Lalu kata Rasulullah di dalam hadis sahih beliau yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi melalui jalur Muaz bin Jabal, Rasul amri al-Islam. Kata Nabi, pokok segala urusan itu adalah Islam. Wa amuduhus shalah, dan tiangnya Islam itu adalah salat. Jadi tiang Islam itu adalah salat. Apa kata Al-Quran terkait dengan salat itu? Sebagaimana kita bacakan di awal tadi, terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 103, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kita lebih menjurus kepada pembahasan tentang salat. Kata Allah, sesungguhnya salat itu adalah fardu, wajib ain, wajib terhadap masing-masing diri kita dengan waktu yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat sedang jemaah subuh yang berbahagia. Sekarang kita akan melihat beberapa bukti untuk menambah keyakinan kita bagaimana sholat itu betul-betul penting, betul-betul kalau bahasa awaknya ditaakikan benar. Kalau di siku kalau yang penting itu bahasa awaknya apa? Kalau bahasa kampung mau benar ditaakikan benar. Ditakik dikuatkan benar. Orang ayo, ibarat palu ya. Apa buktinya? Kita mungkin tahu kalau Allah memerintahkan sesuatu kepada kita manusia, misalnya untuk puasa, melalui apa Allah perintahkan, Bu? Melalui wahyu Al-Quran. Allah perintahkan bagi kita untuk zakat melalui Al-Quran. Begitu juga haji. Tapi perintah Allah untuk melaksanakan salat tidak cukup melalui Al-Quran saja, Bapak Ibu. Melalui apa boleh Ustaz? Kan begitu. Kalau perintah salat itu bukti istimewanya perintah salat setelah Allah berikan perintahnya melalui wahyunya Al-Quran, Allah perjalankan Rasulullah Muhammad SAW untuk datang langsung menghadap beliau melalui peristiwa Isra Mi'raj. Salah satu bukti istimewanya salat itu. Tak cukup dengan wahyu saja, tapi Allah perjalankan Nabi Muhammad langsung menghadap beliau menjemput perintah salat. Kalau sesuatu nan betul-betul penting itu kan yang dijangkau ya, Bu ya. Tidak dikirim-kirim saja. Bukan berarti yang dikirim itu tidak penting, tapi yang jauh lebih penting, yang tiangnya agama tadi, yang Islam tadi itu, salat langsung dijemput oleh Nabi Muhammad. Allah perintahkan, Allah perjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW menjemput perintah salat itu. Tandonya ikut menurut dalil akal gitu kan? Kalau dalil itu nakli dan akli, untuk lebih memahamkan atau lebih memudahkan kita memahami itu. Langsung diperintahkan, dijemput oleh Nabi SAW. Lalu yang kedua, bukti pentingnya perintah salat itu, salatku wajib kita kerjakan dalam seluruh keadaan, apapun keadaan awak, baik itu dalam keadaan musafir, ya, atau saat dalam keadaan musibah, bahkan dalam parang pun salat tak boleh ditinggal. Bahkan berjamaah ditujukan oleh Nabi cara salat berjamaah di waktu saat parang. Itu pentingnya salat. Dan kita pun sering dengar disampaikan oleh guru-guru awak, dalam keadaan ba'a pun kita wajib salat. Dalam keadaan sehat apalagi, dan keadaan sakit juga tak boleh ditinggalkan salat. Salat disuruh berdiri, tapi kalau kita kurang sehat boleh duduk, ya Bu. Kalau duduk tak tahu lah, terbaring di rumah sakit misalnya, boleh dalam keadaan berbaring. Lalu berbaring tak bisa lo
Manggari segala macam balik bu. Sementara sholat wajib dengan isyarat. Pokoknya laju kita sadar sholat itu tetap wajib setiap individu. Isyarat tak bisa oleh Ustaz, baca oleh Ustaz. Kalau tak bisa ngomong alih, isyarat pun tak bisa, tentu tak ada oleh. Baru disalatkan, bahkanlah mati nak disalatkan bukan mati ya bu. Lah mati pun ada juga salat lain untuk orang mati. Namanya salat jenazah. Apa itu pentingnya salat? Bukti bahwa salat itu penting. Dan begitu juga Rasulullah mengatakan salah satu bukti pentingnya salat doa kecil Rasul di dalam sebuah hadis beliau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, inna awwala ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah min amalihi shalah. Aku perlu benar gitu renungkan. Karena pentingnya salat itu kecil Nabi bahasanya sesungguhnya yang pertama kali dihisab di hari kiamat ibadah seorang hamba itu adalah salat. Pertama kali ditanya, itu menandakan bahwa itu penting. Lah mati waktu tiba di akhirat besok, pertama kali ditanya salat. Fa in salahat faqad aflaha. Kalau salatnya itu terpelihara, ini kan judul kita di atas adalah memelihara salat 5 waktu. Apabila salatnya itu baik, terpelihara, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan dia akan selamat. Wa in fasadat faqad haba wa khasara. Akan tetapi sebaliknya apabila salatnya itu tidak terpelihara, tidak terjaga, maka inyo akan menyasar dan merugi. Bicara di dalam hadisku. Kalau betul pentingnya salat tu baru saja kita mati, tiba di akhirat tu pertama kali ditanya itu adalah salat. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kan nampak ada bukti-bukti pentingnya salat tu. Fardu ain, satu kita wajib mengerjakan. Maka mari kita jaga salat itu. Apa mau kasih kita jaga salat Ustaz? Kecil Allah di dalam surat Al-Ma'un. Perkataan Allah kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Bapak tu ya, salat tapi dikatakan celaka. Tentu timbul pertanyaan bagi awak. Kita lanjutkan ayatnya. Orang yang celaka yang salat tapi dikatakan celaka. Yang mana tu? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang sahun ku yang celaka. Apa maksudnya? Yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Kalau lalai dalam salat itu berarti tidak memelihara salat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan yang dimaksud sahun lalai dalam salat itu pertama lalai dalam waktu pelaksanaan salat. Barangkali kalau mengenai waktu salat kita bisa sama-sama mengontrol ya nak. Azan orang bisa kita berusaha, tapi waktu berjamaah, karena salat yang baik itu salat berjamaah di tepat waktu atau di awal waktu, berjamaah di masjid atau musala. Itu terkait dengan waktu. Kemudian yang kedua terkait dengan yang perlu dipelihara atau yang tidak boleh kita lalai dalam bidang apa? Gerakan salat. Kita kanlah sama-sama tahu dan telah belajar bahwa gerakan salat dan batua mulai dari berdiri. Sebelum salat tu berdiri tegak lurus, tangan, ba'a bersedekah. Ini terkait dengan gerakan salat. Ba'a ruku' yang batua, i'tidal, sujud yang batua, duduk yang batua. Ini sudah kita pelajari. Terkadang awaklah tahu tapi itu nak awak praktekkan elok-elok, nak awak pelihara salat tu. Aku termasuk lalai. Lah tahu awak takbir tu ba'a tangan
Ya nak, ba'a mangkit tangan, ba'a bersedekap. Allah. Tidak sempurna, lalai di bidang gerakan sholat. Nah, kategori yang perlu kita perhatikan lalai di bagian apa nak boleh? Hati, kekhusukan. Aku nan payah bana mambaliaro ni ibu. Allah boso bana di awal lai Allahu Akbar. Dibaca doa iftitah. Ya bu, dibaca Al-Fatihah lah sempurna. Ketika membaca ayat, Allah mulai. Boleh siap waktu subuh ya bu ya. Kalau kita berjamaah, imam panjang baca ayat, buat tak tahu lo arti yang dibaca imam. Tadi buku itu buku surya lah. Ya bu. Tiba saja. Ya bu. Tiba saja. Kau Allah tadi. Buku dah semangat lo, dah buku makan kau. Padahal piti baru dia baru transfer baru. Nah, mungkin ikut saja. Tiba saja. Itu kekhusus hati wak. Kalau tiba tu bahasa capek wak balik. Mau usahakan supaya itu bisa stabil pak. Tahu wak andaknya dan wak baca di dalam solat. Itulah yang kampe bacaan solat. Bacaan solat kau perlu bana wak paliaru, perlu bana wak jago wak update. Kalau bahasa kininya diupdate bacaan solat waktu. Bang kasihnya Ustaz diupdate. Kalau tiba di fisik awak nan kalau puat kan fisik awak kan kalau puat kan ndak tanggung awak menjaga memeliharanya. Contohnya Ustaz di pakaian misalnya, di pakaian awak besok acara PKK tu atau majlis taklim pakai usul baju Ustaz. Kan itu ditukarlah aja yang baru kah. Kan itu. Atau misalnya di hari karya rumah awak cakap dan aku lapat tu ditukar aku ya. Kau cat rumah aku agak kabuas deh. Kalau di bersihan kau masih perlu dicat ulang kau. Apa itu salah? Tak salah. Atau pagi-pagi kau pergi kerja macam min wak. Karya muka aku stay. Kalau pakai skincare biasa, tak cocok lagi kau di tinggian cek kau nomor sekian kah? Betul. Di mana kalau kau di paliang mana? Di Bali ni kau di Bali itu untuk fisik awak dan kalapa. Tapi dengan solat awak ba'ah. Sementara solat kau nan pertama kali ditanya di hari kiamat, apa kalau kita update, kita pareso, betul-betul kita sesuai nak dengan yang dikatakan oleh Nabi solat waktu, ditunjukkan oleh Nabi di bagian bacaan kau. Perlu maksud di bagian bacaan tadi itu Ustaz. Kini bertanya awak, bila awak pertama kali baca salat bu. Betul. Awak mulai baca salat tu ketika SD, ketika mengaji, ya nak mengaji di surau. Nah, pertanyaan kedua, ketika kita umur itu di umur SD, umur taruhlah umur 10 tahun ya, 10 sebalik 2 balik. Kita belajar mengaji itu lain kalau serius pada awak dan lah kadang-kadang. Keseriusan awak baca tu. Celek guru. Celek guru artinya tak pandai ya bu ya. Beruntung kalau awak lagi dapat guru nangka. Aku indah. Tentu yang awak terima bacaan solat dan awak pelajari dan awak apa sesuatu. Kalau guru kau tak karek awak kan itu dari guru karek. Dan awak kurang serius pula dan aku yakin kalau di usia itu alun keserius bana awak belajar. Dan setelah itu tamat SD, di SMP tidak perlu diulang balik belajar baca solat. Al-SMA, kemudian ada masuk pesantren, ada kuliah segala macam. Lain kalau awak ulang mempelajari bacaan solat dan batu itu, kalau tidak dan awak pelajari ketika SD itulah awak pakai sampai kini. Ayo perisaulah. Ingat balik solat kau pertama kali di perisau di hari kiamat. Kalau nak batua salat awak nak sempurna lalai awak. Fawailul lil silaku awak, sansaro awak, rugi awak. Makanya kita paliaro, kita jago pareso salat yang 5 waktu. Khusus tadi itu kita alih karena dua sampai tadi itu. Menjaga waktu, menjaga gerakan salat.
Kemudian menjaga kekusukan dan kampe menjaga bacaan salat qauli, bacaan salat. Nah, terkadang kalau bacaan salatku kini kan sebenarnya lah mudah. Kok malu apa raja bersama-sama ya nak. Kok beraja ini kok baru kami tu. Bisa jo HP bisa. Wajah lihat diputar bacaan salat batu, arasukan bacaan salat awak. Apa di antaranya sesuatu yang kita anggap batu tapi itu salah? Mulai dari takbir kita bacakan contohnya yang kita anggap batu bacaan salat punya salah, tidak sempurna, lalai di situ. Mulai dari takbir apa bu? Lai bacaan takbir dalam salat bu? Oh paling banyak. Setiap gerakan salat waktu mulai dari takbiratul ihram itu takbir antara gerakan-gerakan sholat kecuali satu yang tidak sami Allah ya lah. Bacaan sholat takbir Allahu Akbar. Apa artinya bu? Allah Maha Besar. Kalau kita baca Allahu Akbar tadi itu, misalnya mau baca mereka bu, Allahu Akbar, betul salah bu? Salah. Apa salahnya bu? Apa? Oh ibu ya. Tak panjangkan A-nya. Kalau bahasa Arab tuh tak panjangkan A-nya tuh awalnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi dipanjangkan A-nya, batuka artinya. A jadinya hamzah istifham pertanyaan. Apakah Allah Maha Besar? Batu atau salah jadinya bu? Kadang-kadang awak mendengar tidak tahu itu salah kan itu. Sementara kita baca dua itu. Lalu contoh yang kedua, Allahu Akbar. Akbar. Kaf tetukajo qaf. Kaf tetukajo qaf. Babeda huruf, babeda arti. Kalau akbar dengan qaf tadi itu apa jadi artinya bu? Allah itu menguburkan atau kuburan, jauh artinya. Atau qaf akbar ditukar menjadi akhbar, Allahu Akbar. Ada tak kadang orang baca itu? Atau orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tertukar kaf johha. Jadi jadinya Allah Maha Pemberi kabar. Lain pula artinya tidak sesuai dengan yang dimaksud. Atau terpanjangkan banyak Allahu Akbar. Kalau seperti lalu kan salah itu. Allahu Akbar. Terpanjangan banyak. Kau dalam salat kau tengok semuanya Allahu Akbar. Gimana berkusuan kecewa lah betul. Rupanya dia tak tahu lalai di dalam bacaan salat salah pula artinya. Tapi anda tahu Ustaz, makanya disuruh beraja. Artinya kalau panjang ba itu Allah itu gendang tambua. Jadi sakete saja itu baru satu kalimat takbir. Alulai kalau ketika kita membaca surah Al-Fatihah, ya bu, Alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Ha pada. Kalau ha tu waktu ka joha Alhamdulillah. Kalau kita hati-hati kan tapi bisa saja tak baca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kalau seperti lalu kecewa lah betul. Tapi kalau bahasa Arab tu salah huruf tu salah lo puluh arti. Segala puji Allah ketika kita baca ha tu ditukar ha menjadi kebinasaan. Apa bu? Hamada tu ada artinya kebinasaan atau padam. Kebinasaan bagi Allah, padam, hilang, lenyap, jauh artinya. Ada bacaan-bacaan yang lain. At-tahiyatul mubarakatus. Bunyinya kan betul bu. Yang betul At-tahiyyatul mubarakatus salawatut
Tayyibatulillah. Tayyibatulillah. Tak tayyibatulillah. At-tahiyyatu. Segala penghormatan. Dan banyak lagi bacaan-bacaan sholat yang lain. Itu baru bacaan alun artinya lah. Alun artinya. Kalau tahu kita paham kita arti dan kita baca, seketik banyaknya akan membantu kita khusyuk. Karena kita fokus tahu dan baca itu. Sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Sami'allahu liman hamidah. Sami'a, kita baca sami'a. Sami Allah. Enggak berbeda lu artinya. Berapa banyak bacaan sholat bu? Lain enggak 2 halaman. Indah kan? Seketik bacaan sholat tadi. Karena kelalaian awak, nang lain bisa apa dua? Atu Ustaz. Lagu sema, bara album apa dua? Itu kan bahasa Arab Ustaz. Banyak enggak lagu Arab apa dia? Banyak enggak apa pelajari dah. Ramadan. Itu bahasa Arab tak? Apa dia? Qalbi fi Madinah. Bahasa Arab tak bu? Apa dua sekian album lagu bahasa Arab, lagu Indonesia, lagu Minang, lagu Malaysia. Masa bacaan sholat yang singen yang tu sedikit saja bacaan sholat, anda apa doa tu? Bahkan kalau anak muda, jom batuk-batuk orang selamanya nyanyi itu apa dia? Tor monitor gitu enak. Jom batuk tu kadang-kadang sengaja orang lagu itu dah tersandek kerana apa sampai batuk tu. Doa bacaan sholat kan? Itu ingat kita kembali balik. Itu kan kita pakai, kita pergunakan sampai mati. Bahkan pertama kali ditanya di hari di akhirat besok pertama kali ditanya. Sudahkah kita memeliharanya? Sudahkah kita menjaganya? Peringatan Allah tadi. Fawailul lil musallin. Cilaka orang yang salat, yaitu alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya. Untuk itu Bapak dan Ibu, marilah berusaha semaksimal mungkin selagi masih siai awak, masih ada kesempatan awak untuk mengupdate, memelihara kita pareso bana balik bacaan salat waktu. Karena donan tahu tentang bacaan salat waktu batu atau tidak awak seorangnya. Karena bacaan salat tu dibaca sir lambe-lambe. Kalau baca Al-Quran wak bisa, kok salah wak membaca wak kan kareh baca Quran ibu. Tadarus wak salah, ada orang kemengian. Tapi kalau salah bacaan salat awak, ada orang yang membatuan dalam salat tu. Ada wak seorang yang tahu. Lagi enggak terdengar diterima seorang. Untuk itu marilah kita pareso balik bacaan salat wak sampurnuan balik sudah Allah batu aku bacaan salat awak atau alun. Kemudian wa usahakan paham wa tahu wa arti dari dan wa baca tu apa dulu banyak doa-doa tu di dalam salat. Karena itu tadi kita kembali, itulah yang akan ditanya di hari akhirat. Kalau batu salat awak, samparano salat awak tak paliaro beruntung awak. Kalau tidak sansaro rugi cilaka. Mudah-mudahan Niko bisa memotivasi awak kembali untuk bekerja, kembali untuk memelihara salat waktu dan 5 waktu. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir Al-Fatihah kan mengamin. Ya, amin. Ada